Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat, atau hari ini kita akan membahas tentang salah satu cerita rakyat bentuknya hikayat ya. Ibu selalu berharap kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai saatnya kita bertemu di SMK Yadika 5. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memberi tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, kalian bisa mendefinisikan hikayat dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri hikayat dengan benar. Ketiga, menganalisis fungsi hikayat. Keempat, jenis-jenis hikayat. Kelima, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, khususnya hikayat. Apa sih hikayat itu atau cerita rakyat? Kita bahasnya hikayat ya hari ini. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Ini karakteristik hikayat. Untuk bahasanya, hikayat itu menggunakan bahasa Melayu lama, jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Melayu itu bahasa daerah Sumatera ya. Kedua, cirinya adalah istana sentris, maksudnya pusat ceritanya ini berada di dalam lingkungan istana. Ketiga, pralogis, maksudnya kemustahilan, karena banyak cerita di dalam hikayat ini nggak bisa diterima oleh akal. Mitos, banyak yang mitos. Selanjutnya statis. Hikayat ini dari pola bahasanya aja kaku gitu. Jadi kalian ketika membaca sebuah hikayat memang harus benar-benar ngerti dulu apa yang ingin disampaikan dalam hikayat ini. Selanjutnya ada kesaktian. Kalau di hikayat itu pasti ada pahlawannya, ada jagoannya, dan si pahlawannya ini dia punya kesaktian gitu. Anonim ini tidak diketahui secara jelas pencerita atau pengarangnya. Terakhir, arkais, ini menggunakan kata-kata yang maksudnya lampau, yang jarang dipakai sekarang. Contohnya hata, tita, upeti, bejana, sah, dan sebermula, itu kan jarang-jarang sekarang dipakai. Tapi di hikayat masih digunakan. Fungsi hikayat. Fungsinya, hikayat ini sebenarnya untuk pelipur hati gundah, pembangkit semangat untuk berjuang, atau sekadar hanya untuk merampaikan suatu pesta. Jadi hikayat ini dia fungsinya untuk sebagai penghibur, sama seperti ketika kalian baca cerpen, novel, dan sebagainya. Hikayat pun fungsinya adalah untuk menyenangkan hati gitu. Cuma memang bahasa yang digunakan ini bahasa yang mungkin kalian sekarang jarang mendengar gitu, jarang, kosakata yang digunakannya pun jarang kalian dengar sekarang gitu. Ini ada jenis-jenis hikayat. Hikayat itu kalau secara umumnya dibagi dua, berdasarkan isinya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan isinya itu ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, cerita berbingkat. Kalau berdasarkan asalnya itu ada Melayu asli, pengaruh Jawa, pengaruh Hindu, pengaruh Arab Persia. Ini yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Di hikayat itu banyak memiliki nilai kehidupan, salah satunya agama, moral, budaya, sosial, edukasi, estetika.
kalau kita lihat sih nilai-nilai ini seperti unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra. Ini ada satu contoh hikayat. Contohnya hikayat Indra Bangsawan. Kalau kalian lihat di dalam ceritanya ini memang pertama tadi kan ciri khasnya dia istana sentris. Nah, ini bercerita tentang seorang raja, berarti istana sentris ya. Terus anonim, ini tidak diketahui siapa penceritanya, pengarangnya siapa. Terus ada memiliki kesaktian. Kita lihat, adakah dia punya kesaktian? Kita lihat. Nah, setelah beberapa lama mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Nah, berarti kan ini punya kesaktian dianya, ya. Nah, ini lanjutannya. Tuh, ada kata-kata yang arkais tadi kan, syahperi, terus buluh perindu. Ini kan jarang kita gunakan. Buluh perindu ini apa sih, orang yang dicari gitu, orang yang disayangi. Terus apalagi kita lihat. Nah, ada kata inang pengasuhnya. Inang ini ibu pengasuh. Banyak kosakata yang jarang kita dengar sekarang karena jarang digunakan gitu. Nah, di hikayat ini masih digunakan. Ini kelanjutannya masih terakhir kelanjutannya. Jadi ini gak ketahuan siapa yang membuat, yang menulisnya, karena hikayat itu anonim. Jadi tidak ada keterangan siapa pembuat hikayat itu. Ini masih. Nah, ini analisis nilai-nilai dari hikayat yang tadi. Ada nilai agama, sosial, budaya, moral, dan edukasi. Konsep nilainya, kalau agamanya memohon kepada Tuhan untuk berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Yang kedua, pasrah pada Tuhan setelah berusaha. Nah, kutipan teksnya itu, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Yang pasrahnya, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Sosialnya, tidak melihat perbedaan status sosial. Yang kedua, membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teksnya ada. Budayanya itu raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Terus moralnya tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kedua, memperdaya orang yang tidak berusaha. Terakhir, edukasi, pendidikannya. Itu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Ini tugasnya. Ada hikayat. Hikayatnya judulnya Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Si Bungkuk itu bungkuk, orangnya yang berdirinya gak betul tuh, itu bungkuk tuh. Dan Si Panjang ini nama seseorang. Kalau di hikayat biasanya memang menggunakan kata-kata yang jarang digunakan gitu. Ini teksnya, kelanjutannya. Hikayat panjang-panjang ya Kak ya, memang satu teks. Kalau misalnya kalian kesulitan untuk melihat di PPT Ibu, kalian bisa cari di Google
hikayatnya, cari saja judul hikayatnya, kalian bisa analisis. Ini masih kelanjutannya. Ini juga kelanjutannya. Ini masih kelanjutannya. Ini. Dan ini. Ini. Nah, tugasnya, ini kalian tentukan jenis hikayatnya. Tadi kan ada berdasarkan isi dan asalnya. Kalau berdasarkan isi, dia masuk jenis hikayat apa? Berdasarkan asal, dia masuk ke jenis hikayat apa? Kalian bisa menganalisisnya dia dari latar cerita dan latar bahasa yang digunakannya. Terus kedua, kalian analisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Tadi kan ada nilai agama, budaya, sosial, edukasi, dan sebagainya. Nah, itu kalian kerjakan sama seperti contoh yang Ibu berikan tadi, gitu ya. Ini kata mutiara kita untuk hari ini. Jika kamu membiarkan rasa takut tumbuh lebih besar dari imanmu, maka kamu menghalangi impianmu menjadi kenyataan. Jangan takut bermimpi, oke? Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WA atau GCR kita. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan.